Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas untuk update pair mata uang GBP USD. Terlihat bahwa penurunan pair GBP USD ini cukup banyak hari ini. Ya, bisa dilihat bahwa candle-nya itu cukup panjang. Dan kenapa dia bisa turun? Karena pada saat video sebelumnya saya ada katakan bahwa jika dia tidak bisa menembus level pentingnya di daerah sini, di daerah 38.650-an, itu tandanya dia akan reversal. Karena ini merupakan level pentingnya dia. Kalau dia mau lanjut naik, dia harus menembus level ini dulu, baru dia bisa lanjut ke atas lagi. Kalau dia nggak bisa menembus level ini, otomatis dia akan turun kembali. Lalu kalau kita perhatikan di sini, bahwa di sini tekanan jualnya cukup banyak, cukup tinggi. Bisa dilihat bahwa di sini ternyata harga pas buka itu dia sempat naik dulu ke atas, tapi nggak bisa melebihin harga openingnya si candle merah ini. Oke, kita coba perhatikan dulu di sini ya. Dia lewat apa enggak? Oh, sorry, setara. Dia menyamakan harga opennya si candle ini naiknya ternyata, dan dia belum bisa untuk keluar naik lagi, sehingga pada malam ini seperti yang kita lihat di monitor ini bahwa harganya turun kembali. Oke, kita langsung aja lanjut ke pembahasan. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Kita bongkar dulu apa yang terjadi di time frame daily supaya bisa turun sebanyak itu. Seperti biasa, bahwa kalau misalkan kalian mau nonton video sebelumnya, akan saya coba taruh di pojok kanan atas ini untuk penjelasannya lebih detail ya, semua supaya nyambung dari video ini ke video dari video sebelumnya ke video ini. Di sini terlihat bahwa di time frame H4 si GBP USD justru sudah break trendline-nya dia nih, guys. Sudah break trendline-nya dia. Kita lihat di sini ya. Candle yang ini sudah breakdown dan dia berhenti tepat di base hit yang kita buat kemarin di sini. Dia berhenti di base dia yang ini sebelum dia naik tinggi punya base, dan seperti yang saya bilang kemarin juga, bahwasannya kalau dia mau naik, dia itu harus nggak boleh dia yang namanya turun melebihin base yang udah dia buat. Sedangkan kalau ini dia udah officially break base-nya, itu udah rusak. Pada saat dia udah naik, dia turun lagi, tapi dia nggak kuat naik lagi. Di sini ada rejection dari base-nya dia, lalu turun kembali akhirnya karena base-nya ini udah rusak. Jadi structure dia untuk naik itu juga udah rusak seperti si EURUSD kemarin. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwasannya dia sudah memulai masa downtrend, bisa dikatakan begitu. Tapi untuk candle yang ini masih butuh konfirmasi lagi. Apakah dia akan turun di atas atau tidak, kita masih butuh satu candle selanjutnya. Dan dia berhasil turun untuk sampai di base-nya aja nih, di base yang ini. Kalau dia mau turun lagi, dia harus merusak base dia yang ini dulu, supaya target dia selanjutnya itu ada di sini, base yang di bawahnya dia, di harga 37 ribuan. Mungkin kita bisa lihat lagi untuk lebih detail di time frame H1 ya. Jadi di sini yang terpakai itu adalah skenario 2. Kenapa saya bilang skenario 2? Karena dia sempat breakout dulu dari base ini, dia breakout, dia retest, ternyata
biasanya banyak trader yang kejebak di sini. Pada saat di retest biasa banyak yang entry, ternyata dia turun. Yang biasa ya stop loss trader-trader itu ada di daerah sini. Atau bisa juga di tengah ini. Karena jadinya saya bilang kalau mau lebih aman untuk entry adalah kita bisa entry di sini, atau ketika dia nggak bisa menembus ini si base-nya dia di harga 38.400-an. Kalau kita mau lebih aman lagi, kita entry di sini pada saat dia retest kembali di sini. Garis putih ini atau di trendline dia ini di 38.700-an. Ingat ya, jadi kalau misalkan dia baru breakout gitu, lebih baik kita jangan entry dulu, tapi kita tunggu konfirmasinya dia mau naik atau turun. Seperti ini kan kalau kita perhatikan seperti dia mau naik ya. Saya coba gedein dulu. Nah, sebenarnya kalau begini kan kita perhatikan nih, si 3 candle ini dia mau naik. Karena sini ada retest dan ada rejection. Terutama apalagi didukung pada saat pembukaan candle yang ini. Dia langsung naik ke atas dan itu membuat biasanya para trader-trader retail juga semangat ya untuk open buy di sini karena terjadi rejection di sini dan terkonfirmasi naik. Tahu-tahunya harga dibanting kembali dan makin turun. Lalu kalau kita perhatikan pada saat harga dibanting ke bawah, di sini terlihat retest kembali untuk trendline-nya, tapi terdapat rejection. Nah, dia masih coba untuk kembali retest ya di sini, dia masih retest. Sebenarnya kalau dia mau naik lagi minimal candle ini dan candle selanjutnya udah harus bisa tutup di atas open yang merah ini. Minimal tutup dikit lah gitu. Dia baru bisa dikatakan valid untuk naik kembali ke sini. Tapi kalau dia nggak bisa tutup di atas harga open merah ini, dan sudah 3 candle beruntun, itu otomatis kita bisa konfirmasi bahwa kita bisa sell daerah sini di harga 37.975-an ya, 75-an. Jadi kita tunggu aja nanti itu gimana. Kita butuh konfirmasi satu candle lagi untuk yang time frame 1 jam. Sebenarnya kalau mau memakai time frame itu semakin gede semakin akurat time frame-nya, cuma ya kita nunggunya semakin lama. Karena kalau kita pakai time frame yang makin kecil, biasanya kan candle harian yang kecil-kecil itu kan ikutinnya tetap acuannya itu pada candle yang time frame yang besar. Karena candle time frame besar itu adalah menunjukkan tren dia yang sebenarnya. Kalau kita pakai kayak candle 5 menit, candle 1 menit, atau yang candle yang 15 menit, itu biasa kita hanya untuk open posisi, short posisi aja. Bisa itu menjadi short sell atau short buy. Kalau untuk yang following the trend itu biasanya menggunakan candle yang 1 jam dan juga 30 menit. Untuk ekstra konfirmasi biasa di 30 menit ya, maksimal. Minimal. Jadi benar ya, seperti yang saya katakan kemarin bahwa ini dia berhenti di base-nya, di base yang ini. Jadi ini untuk skenario 1 kita ubah, skenario 2-nya kita ubah juga. Yang 1 ini udah nggak kepake. Jadi 1 ini kita pindah ke sini, ini udah selesai yang ini ya. Yang ini udah selesai. Ini saya biarin aja dulu begini. Lalu ini kita buat lagi skenario baru. Kita buat skenario baru lagi. Skenario-nya adalah ketika harga nggak kuat untuk mantul ke sini, otomatis harga akan ke sini lagi. Bisa ke sini. Ini untuk skenario 1-nya. Jadi ketika dia udah confirm nggak bisa naik, kita bisa open sell dan kita bisa take profit di sini. Dari daerah sini. Kalau dia udah masuk ke sini, kita bisa set BE di sini. Untuk skenario 1-nya. Lalu untuk skenario 2-nya itu
Jika memang harga balik lagi ke atas, otomatis kita bisa ambil ancang-ancang di daerah-daerah sini. Ketika ada confirm lagi, udah harus benar-benar confirm ya, ada candle yang akan melanjutkan kenaikan, yaitu ditutup di sini di atas si open merah ini ya. Berarti kita bisa ambil take profit di daerah sini, di base dia lagi. Ya, nanti kalau udah nyampe daerah base dia, kita bisa set BE di sini, di luar kotak base-nya dia, supaya lebih aman. Ini untuk skenario 2. Jadi kalau kalian misalkan mendengarkan video yang atau menonton video yang kemarin, itu lumayan nih cuannya dari sini. Udah confirm. Jadi, ini kan dia request dia, kita bisa di entry di sini langsung. Oh, udah lumayan nih pipsnya, berapa pips tuh. Jadi mungkin segitu dulu untuk video analisanya. Di GBP USD ini saya memakai time frame 1 untuk analisa tren panjangnya ya. Big trendnya itu tetap turun sebenarnya. Cuma saya menyediakan skenario 2 supaya jika memang harga seolah-olah berubah, maka kita bisa menggunakan salah satu dari skenario yang udah kita buat di video ini. Karena kita nggak tahu market itu bagaimana, karena market juga punya kehendaknya sendiri. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jika memang ada yang salah bisa ditambahkan di kolom komentar. Jika memang ada yang ingin tambahkan juga bisa ditulis di kolom komentar. Saya sangat menghargai support kalian dan juga dukungan dari kalian, supaya saya bisa lebih baik lagi membuat konten analisa ke depannya. Dan jika suka dengan video saya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.